firman Tuhan. Yuk kita menyaksikan persiapan hari.
dahsyat dan ajaib. Terima kasih ya, hari ini kita berjumpa kembali untuk ibadah sekolah minggu gereja Isa Al-Masih Kalibandeng. Saya yakin adik-adik juga rindu ya, adik-adik juga rindu bisa berjumpa dengan teman-teman sekolah minggu, dengan guru sekolah minggu. Dan hari ini kita berjumpa kembali ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama Mbak Ira, juga dengan teman-teman yang lain. Kita bersukacita memuji dan menyembah nama Tuhan. Hari ini Pak Abid juga akan menyampaikan cerita firman Tuhan yang berkenaan dengan pencurahan Roh Kudus ya. Kemarin gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di Isa Al-Masih Kalibandeng juga mengadakan beberapa kali ibadah pencurahan Roh Kudus ya. Berdoa untuk jemaat Ismail Kalibandeng senantiasa diberkati dan menyala-nyala rohnya di dalam Tuhan. Demikian juga adik-adik ya, harus juga begitu menyala-nyala di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya mau tanya adik-adik ya, di sini mungkin adik-adik juga di rumah ya, masih mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Siapa yang pernah melihat adik-adik kakaknya dibaptis di gereja? Siapa? Angkat tangan. Ya, pasti adik-adik pernah melihat ya peristiwa bagaimana kakak adik-adik yang sudah dibaptis ya, dibaptis di kolam baptisan. Kalau di Isa Al-Masih Kalibandeng belum ada kolam ya, kita berdoa supaya Tuhan memberkati dan ada kolam baptisnya adik-adik ya. Hari-hari kemarin kita sudah beberapa kali kakak kita yang sudah dibaptis ya di kolam renang mana tuh yang tinggalnya itu ada ditutup itu ya. Kemarin terakhir di rumah Greenwood ya, bahkan di Kali Pancur ya, di mana ada beberapa orang yang sudah dibaptis di gereja Ismail Kalibandeng di Kali Pancur ya. Dan gembala sidang atau bapak pendeta ketika berdoa dia mengatakan terakhir nama Bapa, Putra dan apa adik-adik sebut, ayo siapa yang tahu ya, pasti adik-adik pasti tahu ya, adalah nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Jadi setiap orang yang sudah percaya dan dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, adik-adik dan saya sudah menerima Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Perjanjian Baru ya. Sudah siap? Buka Alkitabnya, yang di rumah ada Alkitab. Adik-adik yang punya HP, buka HP-nya di dalam Perjanjian Baru di Injil Lukas ya. Lukas pasal 24. Coba buka dulu. Udah ya, mari kita baca. Lukas 24 ayat 50 sampai yang ke-53. Kita baca. Kita simak bersama-sama ya adik-adik. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada yang dikasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya kita bisa melihat bagaimana Yesus sudah berkorban, menyerahkan nyawanya. Bahkan ketika dia mengatakan 7 perkataan salib yang terakhir, Yesus mengatakan apa, Dede?
ketika disalib dia mau menghembuskan nafas yang terakhir itu loh. Siapa yang tahu ketika dia mau mati Tuhan Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Yesus sudah mati di kayu salib. Ini saya bawa ini apa? Adik-adik apa? Penghapus ya. Kalau di sekolahan banyak penghapus ya. Fungsinya adalah untuk menghapus tulisan yang ada di papan tulis. Jadi bersih ya. Ketika di whiteboard ada tulisannya, ketika dihapus dia akan bersih, tidak ada tulisan lagi. Demikian juga Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Untuk apa? Untuk menghapus, untuk menebus dosa-dosa kita dari ya. Dia menghapus, menebus dosa kita. Setelah dia mati di kayu salib, apa yang terjadi? Yesus juga pernah mengatakan adik-adik ya pada murid-muridnya bahwa setelah dia mati pada hari ketiga dia akan bangkit ya, akan bangkit. Artinya bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan kematian. Nah, dia sudah bangkit. Nah, setelah Yesus bangkit 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Tapi perhatikan, ini penting ya, ingat-ingat. Sebelum Yesus naik ke surga, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus pernah dan sering berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menyatakan sifat keilahiannya, untuk menyatakan sifat kealahannya, bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi ya, kita bisa melihat bagaimana perpisahan antara murid-murid Tuhan Yesus dengan Yesus sendiri ya. Katakan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya. Nah, ini penting adik-adik sekalian ya. Di sini Yesus mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Ya, memberkati murid-muridnya dan mentransfer apa ya? Memberikan ya, mencurahkan Roh Kudus pada murid-muridnya. Ini yang membuat murid-muridnya mereka bersukacita. Yuk, kenapa? Yuk kita baca ayat yang 2:52 dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini yang membuat murid-muridnya bersukacita karena apa? Mereka sudah menerima Roh Kudus di dalamnya, seperti kita ya. Kita, jadi sekalian dan saya sudah menerima Roh Kudus ya, sudah menerima Roh Kudus. Dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersukacita untuk menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi yang nanti yang usianya sudah kelas SMP, kelas 1 SMP, yang sudah siap untuk menerima baptisan sakramen dari gereja harus mengikuti banyak pelajaran, namanya katekisasi adik-adik ya. Adik-adik yang kelas 6 yang mau ke SMP yang sudah siap untuk dibaptis ya, menerima baptisan sakramen, Anda adik-adik harus siap ya, menerima pelajaran-pelajaran dari gereja namanya katekisasi yang mungkin 2-3 bulan kita menerima itu. Setelah itu kita bisa dibaptis dan kita sudah menerima Roh Kudus ya. Ialah cerita firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Kita percaya bahwa Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit, dan dia naik ke surga. Dia mencurahkan Roh Kudusnya,
bukan sekedar murid-muridnya adik-adik, tapi kamu ya, kamu dan saya adik-adik dan saya menerima kuasa Roh Kudus. Yuk, mari kita berdoa. Yalah kita sama Tuhan hari ini, kalau sebentar kita dapat bersekat. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami bersyukur untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami yang percaya siap untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang menyatakan karya-Mu, menyatakan keilahian-Mu Tuhan untuk menebus dan membangkitkan setiap orang-orang yang percaya. Kami serahkan juga anak-anak sekolah minggu kami, mereka yang berada di rumah. Engkau berkati mereka Tuhan senantiasa, supaya senantiasa bersyukur atas karya dan kasih Tuhan. Dan saat ini mereka juga menghadapi tes atau mereka di rumah sedang menghadapi tugas-tugas, itu juga akan berkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berkat.